segera bangun pagar di tepi jurang, daripada Anda siapkan ambulans di dalam jurang. Mazmur 23 ayat 1, 2, 3, 5 saya enggak bahas. Saya hanya bahas ayat 4 dan ayat 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tugas seorang gembala di zaman itu ialah tidak hanya memberi makan dan memberi minum kepada domba-domba, tapi dia memelihara keselamatan dan keamanan para domba. Karena selalu ada ancaman. Ancaman pertama ialah kelaparan, kehausan. Maka domba butuh rumput dan air yang tenang. Yang kedua, ancaman kedua ialah kemungkinan diserang binatang-binatang buas. Karena domba itu mangsanya binatang buas, gampang sekali diterkam. Maka gembala mesti punya cara untuk melindungi keamanan mereka. Yang ketiga, domba itu pandangan matanya terbatas. Menurut seorang hamba Tuhan dalam penelitian, mata domba itu jarak kiri kanan muka belakang itu kurang dari 2 meter. Itu mata domba, pandangannya. Jadi dia tidak tahu di depan ada apa, di kiri kanan ada apa. Kalau ada jurang dan tidak ada yang melindungi, maka dia akan jatuh ke dalam jurang. Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, seorang hamba Tuhan bilang begini, segera bangun pagar di tepi jurang, daripada Anda siapkan ambulans di dalam lembah. Saya ulang, segera bangun pagar di tepi jurang, daripada Anda siapkan ambulans di dalam jurang. Berarti masih lebih baik di pinggir jurang daripada jatuh ke dalam lembah. Nah, daerah Israel itu saya sudah pernah lihat 2 kali. Itu berbukit-bukit dan berlembah. Dan orang takut jalan di lembah. Kenapa? Karena struktur tanahnya belum pasti. Dia bisa labil, banyak beceknya dan kemungkinan bisa terjebak. Yang kedua, lembah itu gelap, sehingga kemungkinan ada ancaman binatang buas. Yang ketiga, itu tempat sarang penyamun para begal. Tukang begalnya ada di situ. Jadi ancamannya banyak. Nah, lalu dia bilang begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena tongkat dan gada itu 2 benda yang dipakai gembala untuk pertama menolong domba yang jatuh ke jurang. Dia modelnya itu kayak gagang payung. Jadi bagian yang bengkok itu tugasnya dipakai gembala untuk tarik domba dari jurang, nyangkutkan ke leher domba. Jadi kalau gembala sudah datang dengan barang itu, wah, dombanya itu seperti bersukaria, bersukacita karena akan tertolong. Tongkat itu tongkat disiplin untuk menjaga jangan sampai domba keluar dari kerumunan. Karena kalau keluar dari kerumunan gampang diterkam binatang buas, kalau keluar dari kerumunan gampang jatuh ke jurang. Jadi itu 2 alat yang dipakai oleh gembala untuk menjaga keamanan, keselamatan domba. Nah, penulis Mazmur ini, Raja Daud bilang begini, Tuhan itu besertaku dengan apa?
gadamu dan tongkatmu. Gada, banyak orang bicara tentang kebenaran firman Allah yang akan menolong kita untuk tidak sembarangan, tidak jalan sendiri, harus hidup dalam komunitas, tidak boleh memilih jalanmu sendiri. Tongkat bicara otoritas, disiplin, supaya jangan sampai engkau sembarangan hidupmu, nanti engkau gampang diterkam binatang buas, diterkam atau diambil oleh para begal dan kuasa-kuasa lain. Jadi saudara-saudara, dalam konteks itulah Ibu Pendeta tadi sebutkan ayat ini. Saya hanya mau bilang begini, Ibu Pendeta ini alat peraga. Karena bukan satu kali ini. Ya, ini operasi cancer yang keberapa ini Ibu Pendeta? 2 saja, tidak boleh lagi. 2 cukup ya. Dan pengalaman saya melayani banyak keluarga, itu orang cancer itu udah titik kritis. Tapi ini kok sembuh, bangkit lagi sembuh. Lembah kekelamannya itu sakit penyakit, cancer itu. Tetapi ada gada, ada tongkat, ada firman, ada komunitas, ada disiplin yang dipraktekkan. Tuhan itu nggak bikin domba-domba tegang, gembala-gembala nggak bikin domba tegang. Yang tegang itu singa, harimau, binatang-binatang buas dan para begal. Tapi Tuhan bikin anak-anaknya menikmati padang rumput, air yang tenang, dan ada jaminan gada dan tongkat. Apa jenis lembah kekelaman kita? Boleh daftarkan supaya kita tahu. Apakah ada lembah kekelaman yang lebih hebat dari kanker yang mematikan? Ibu Rita? Atau cuma gara-gara saksang 1 porsi? Ibu Riama? Apa gara-gara ikan mas? Terus kita merasa itu lembah kekelaman? Kanker yang mematikan bisa dilewati karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bilang amin. Nah, perhatikan ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka. Katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita mau praktek. Pak Yonatan, ikut saya. Pak Agus di belakang. Ini namanya kemurahan, ini namanya kebajikan. Dan ini aku percaya Tuhan. Dan ini dia akan ikut kemanapun saya pergi. Mau naik ke bukit, turun ke lembah, tetap ikut. Kan ayatnya bilang begitu. Kemurahan dan kebajikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi aku jalan, mereka ikut. Kebajikan dan kemurahan. Ikut terus, kenapa? Karena dia bagianku. Naik ke bukit, ikut. Dia nggak punya alasan untuk meninggalkan. Kenapa? Itu satu paket dari Tuhan. Ikut terus, naik turun, sampai lembah, sampai duduk pun, dia tetap ikut. Amin. 1, 2, 3. Mau kemurahan dan kebajikan mengikuti engkau? Pandang Tuhan sebagai gembala yang agung. Amin. Dalam lembah kekelaman macam apapun, dia berkuasa. Jadi lembah kekelaman itu bagian dari lembah kehidupan. Karena waktu Tuhan ciptakan dunia, dia tidak singkirkan gelap. Tuhan ciptakan dunia, dia hanya pisahkan terang dari gelap, supaya terang bercahaya atas kegelapan. Bilang amin. Jadi ucapan syukur Ibu Pendeta hari ini menolong jemaat kita semua. Dengar baik-baik, saya kasih tahu, kita semua pernah masuk ke lembah kekelaman, tapi lembah kekelaman tidak akan membunuh engkau, karena Tuhan juga berkuasa
di tempat lembah kekelaman. Buktinya dia mati 3 hari berkuasa di kegelapan maut itu, dan dia bangkit membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.